死の影。奴らはそう呼ばれてます。Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Gato berperan sebagai Kenjiro di dalam film The Shadows Race, original film Netflix. Selamat datang di Hero Monologue Special Edition The Shadows Race. Teman-teman, sudah nonton film The Shadows Race belum? Nah, kalau ada yang belum nonton The Shadows Race, buruan sekarang nonton aja di Netflix The Shadows Race. Kalau dalam bahasa Jepang judulnya Lost in Shadow. Nah, judulnya berbeda nih dengan dalam bahasa Jepang dan juga dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Sebuah film action yang sangat bagus sekali dari Indonesia. Karya Timo Cahyanto. Oke, hari ini untuk Hero Monolog ini saya mau ceritain tentang The Shadows Race, sedikit-sedikit lah ya, pengalaman aku di film ini. Dan sebenarnya filmnya sudah mulai ditayang di seluruh dunia dari tanggal 17 Oktober 2024 dan hari ini tanggal 6 November 2024 aku ambil video ini. Semoga teman-teman udah nonton film ini dan semoga suka dan semoga karya kami bisa menginspirasi kalian semua. Dan di sini ada beberapa item The Shadows Race dari gala premier The Shadows Race di Indonesia tanggal 15 Oktober. Aku dapat kipas kipas The Shadows Race. Enak-enak. Thank you. Dan terus di sini ada kantong kipas ya. Dan ini lucu nih. Ada ini aksesoris keychain pedang The Shadows Race ini. Sepertinya pedang yang Kenjiro pakai ini nih. Ya kan. Terus ini adalah kertas The Shadows Race yang di setiap seat di gala premier itu ditaruh kertas ini dan aku bawa pulang. Dan lebih tepatnya istriku Arina yang bawa pulang ini. Terima kasih. Malah aku lupa bawa pulangnya. Oke, jadi tanggal 15 Oktober itu ada gala premier dan aku tampilin beberapa video dan foto di sini ya. Sungguh mewah sekali. Gala premier diadakan di 21 di Epicentrum, Epiwalk. Jadi banyak film tuh bikin gala premier di situ ya. Tapi kan ini film Netflix original. Jadi film ini nggak ditayang di bioskop, tapi hanya di Netflix. Tapi tanggal 15 Oktober itu gala premier untuk di Jakarta. Kita sewa gedung 21 dan di situ ada 2 bioskop ya, 2 screen. Dan di situ only one night, satu malam aja kita tayang The Shadows Race di situ. Dan jujur aja aku pertama kali nonton film keseluruhan The Shadows Race itu di tanggal 15 Oktober waktu gala premier. Sebenarnya gala premier sebelumnya di luar negeri itu udah ada di Kanada sebulan atau 2 bulan yang lalu di Toronto International Film Festival kalau nggak salah. Di situ udah ditayang world premiere untuk The Shadows Race di situ, tapi untuk di Indonesia tanggal 15 Oktober. Nah, gimana caranya Hiroaki Gato bisa terlibat di dalam film ini? Aku mau ceritain sedikit tentang perjalanan aku untuk film ini. Syutingnya sekitar 1 tahun lebih yang lalu sudah selesai. Jadi untuk editing dan untuk segala macam butuh 1 tahun lebih sampai ditayang di Netflix. Dan sebelum mulai syuting ada casting. Hiroaki Gato ini dan peran Kenjiro ini ditentukan oleh casting di Indonesia. Dan saya sendiri kurang tahu kira-kira berapa orang yang ikut casting itu. Tapi aku itu salah satu cast yang bisa dibilang paling terakhir terpilih untuk gabung ke The Shadows Race. Karena waktu aku ikut casting, sudah ada main cast. Itu udah mulai sedikit-sedikit mulai latihan workshop tentang action dan juga acting. Dan
aku lihat di situ ada Aurora, ada Hana Malasan, ada Saskia juga di situ, dan aku ikut casting di sebuah sebuah tempat latihan di Jakarta. Perannya sebagai Yakuza waktu itu, udah dikasih tahu di Yakuza, dan udah ada adegan dan dialog tentang Kenjiro ini. Dan waktu itu aku udah latihan sebelum ikut casting, dan aku udah nonton beberapa film Yakuza dari Jepang, terus aku pelajari dari situ, terus aku bawain apa yang aku pelajari dari film ke casting. Dan di situ ada Timo-san juga, dan aku udah kamera testing dan acting test, dan aku bikin video. Terus aku masih inget banget abis casting, aku keluar dari ruang casting, langsung ketemu Timo-san di situ. Terus aku berani banget karena aku belum tahu aku lolos atau tidak, tapi aku langsung minta foto bersama sama Timo-san. Dan kalau nggak salah ya waktu itu aku shake hands juga di situ, salam kenal sama Timo-san. Sebenarnya bukan salam kenal, dan ini bukan pertama kali aku ketemu Timo-san, karena sebelum-sebelumnya pernah ketemu di gala premier waktu film Ivana. Waktu itu kan sutradaranya Kimo Stamboel, yang salah satu dari Mo Brothers sama Timo-san. Jadi aku pernah ketemu. Tapi sebelumnya juga, waktu Mo Brothers sutradarai film Killers, dan mereka pernah promotion film Killers di Jepang. Dan waktu itu ada press con, dan penerjemahnya adalah Hiroaki Kato. Mungkin Timo-san dan Kimo-san juga udah nggak inget atau antara nggak inget atau aku memang ada di belakang dan aku suara doang untuk translate. Jadi mungkin ya aku ketemu si say hi waktu itu, tapi mereka pasti nggak inget. Dan itu pertama kali aku ketemu Mo Brothers, Kimo-san dan Timo-san. Dan aku waktu itu sambil translate apa yang mereka ngomong, aku tuh selalu mikir, semoga suatu hari aku bisa tampil di film mereka, atau aku yang bisa berdiri di depan, bukan di belakang kayak gini sebagai translator. Dan itu terwujud waktu film pertama aku main, Ivana, karena itu disutradarai oleh Kimo Stamboel, salah satu dari Mo Brothers. Dan setelah itu dapat kesempatan The Shadow's Race disutradarai oleh Timo Cahyanto. Jadi benar-benar terwujud cita-citaku waktu itu. Semoga suatu hari aku bisa kerja sama mereka berdua dan bisa tampil di film mereka. That's it. Dan sangat beruntung aku lolos casting The Shadow's Race, dan aku baru gabung ke tim ini. Dan langsung ada reading dan juga mulai workshop tentang acting dan juga action. Karena hampir semua cast di dalam Shadow's Race itu pertama kali ikut film action. Kalian bisa percaya nggak sih? Teman-teman yang udah nonton film The Shadow's Race, kalian bisa percaya nggak? Kira-kira semua cast, sebagian besar cast itu tidak pernah main film action dengan serius. Maksudnya nggak pernah ada adegan action dan fighting yang seserius itu selama ini. Jadi kita benar-benar latihan dari nol. Kita workshop intens selama 2 bulan, sekitar 2 bulan. Nggak setiap hari sih, tapi 2 hari 3 hari sekali ada latihan dan workshop. Dan Hamin 3 minggu tuh hampir setiap hari ada workshop dan latihan. Dan karena kita benar-benar mulai dari nol. Cara jatuhnya, cara ditendang lah, cara dipukul lah, cara pukulin, cara tendangin, cara loncat, cara footworknya dan segala macam, semua
gerakan-gerakan tuh harus kita latihan dari nol. Jadi aku inget banget seminggu pertama itu masih, seminggu 2 minggu pertama itu masih kita benar-benar basic banget, termasuk muscle training kayak push up, pull up, sit up segala macem. Itu setiap kali waktu mulai latihan kita selalu ikutin muscle training dulu, lalu kita masuk ke latihan dan gerakan-gerakan dasarnya. Dan setelah workshop ya kita harus hafal semua gerakan-gerakannya, karena adegan action fighting seperti itu tuh ada koreografinya. Jadi kita harus hafal koreonya. Nah, koreonya kan rumit banget ya, kalian bisa lihat langsung kan di adegan itu. Nah, aku sendiri, saya Hiroaki Kato sendiri juga ada 2 adegan fighting di situ, dan koreonya cukup rumit gitu. Apalagi kita yang mulai dari nol, ya itu sangat-sangat berat ya. Dan latihannya juga sangat intens, karena awal-awalnya kita hafal gerakan dan ikutin gerakan, tapi nggak bisa keren. Kalian bisa tahu kan? Kalau kalian juga coba deh, kalau kalian coba di ruangan atau di rumah, kalian coba gerak punch atau kick atau tebas gitu ya. Silakan coba kalian rekam aja gerakan-gerakan kalian, terus silakan nonton. Pasti jelek gerakannya. Perasaan kita juga sama. Pertama kali kita direkam gerakan-gerakannya kaku banget juga, sama sekali nggak keren. Jadi waktu itu sempat takut dan juga nggak putus asa sih, tapi wah gimana caranya ya kita latihan seberapa intens sampai bisa kita melakukan adegan fighting yang kece seperti di film-film sebelumnya gitu. Tapi ya alhamdulillah, syukur kerjasama dengan tim stand dan juga tim koreografi, tim action, kita setiap hari latihannya intens, akhirnya bisa ambil adegan-adegan yang seperti itu yang sangat epic. Makanya teman-teman nonton ya, nonton. Kalau teman-teman yang belum nonton, kalau ada yang belum nonton, wajib nonton, karena usaha kita yang kita masukin ke film itu tuh luar biasa ya. Dan ikut casting udah lolos, ikut workshop, ikut acting, dan mulai syuting. Dan jujur aja, satu-satunya kesempatan yang kita kumpul semua cast itu waktu reading doang ya. Karena ada beberapa sequel ya, teman-teman yang udah nonton film pasti tahu. Ada beberapa sequel dan ada karakter-karakternya, ada yang tidak bisa ketemu di lokasi karena sequelnya berbeda gitu ya. Jadi satu-satunya kesempatan kita waktu reading kita ketemu semuanya, dan aku bisa lihat acting aktor dan aktris selain di sequel kita. Itu sangat berharga buat aku waktunya. Aku bisa belajar banyak dari aktor dan aktris yang sudah sangat berpengalaman di dunia perfilman Indonesia. Karena aku kan masih orang awam ya untuk acting dan main film. 2022 itu film pertama yang aku main Ivana. Nah setelah itu aku pernah main web series Scandal 2 sama Cinta Rora San, dan setelah itu langsung dapat yang Shadow Strays ini. Jadi ini bisa dibilang film ketiga yang aku main. Masih 3 film doang yang aktor-aktor lain di dalam The Shadow Strays itu rata-rata sangat berpengalaman, dan aku bisa belajar banyak dari mereka. Nah, untuk the sequel Jepang ada adegan sequel Jepang di awal film The Shadow Strays ini. Ada aku, Hiroaki Kato, dan juga Oyabun aku sebagai Kenjiro, Yakuza nomor 2, peringkat 2. Nah, Oyabun aku, di atas sana aku Oyabun ada Suzuki-san Oyabun ya, Kayama Kenjiro, dan juga Oyabun tuh, siapa namanya sih Oyabun? Onori Oyabun ya. Nah, Oyabun. Dan juga adalah satu lagi Geisha, Nao-chan. Ini orang Indonesia juga. Yang satu lagi ada Yakuza muda namanya Lucas. Ya,
kita berempat itu main di situ. Sebenarnya masih ada banyak yakuza lain di sequel Jepang, tapi yang ada dialog itu ada 4 orang itu. Aku, Suzuki-san, Lucas, dan juga Nao. Dan kita berempat sering latihan bersama atau workshop bersama karena kita sequel yang sama, dan juga kita harus latihan untuk acting dan saling kita komunikasi. Dan terutama aku dan Suzuki-san tuh harus ngomong bahasa Jepang yang cukup panjang dialognya. Jadi kita beberapa kali latihan, dan di situ ada adegan yang aku harus interaksi sama Nao, geisha. Jadi di situ juga latihannya juga intens, dan ada acting coach, dan kita belajar banyak dari situ. Nah, kalian bisa lihat kan adegan opening untuk The Shadow Strays itu di sequel Jepang, dan itu sangat tegang ya, suasananya tegang, dan juga apa namanya ya, epic juga ya. Iya nggak sih, epic juga kan. Jadi untuk syuting kita waktunya seminggu, kalau nggak salah seminggu lebih ya, seminggu lebih dikit. Untuk The Shadow Strays ini syutingnya sekitar 2 bulan. Tapi untuk sequel Jepang 1 minggu lebih, mungkin 10 hari kan syutingnya. Dan di dalam rumah itu adegannya. Jadi setiap hari kita ke studio dan syutingnya di situ. Awal-awalnya masih oke karena syuting dulu yang adegan acting. Jadi belum ada fight ya. Jadi kita make up, pakai baju. Tapi yang epicnya adalah di situ ada salju kan. Salju buatan. Itu juga sangat bagus ya. Kelihatannya salju asli kan di situ. Dan syutingnya awalnya masih lancar karena dialognya masih bahasa Jepang antara aku dan Suzuki-san, dan Suzuki-san sangat berpengalaman, jadi sangat lancar syutingnya. Tapi setelah itu udah mulai masuk adegan fighting atau adegan action, di situ udah mulai susah. Karena ini pertama kali benar-benar Hiroaki Kato sendiri pertama kali ikut shooting action, dan aku belum tahu flow-nya kayak gimana, dan bakal apa yang terjadi di dalam syuting atau film gitu. Jadi aku benar-benar tegang, deg-degan untuk film, untuk shooting action. Dan untuk adegan fighting, yang pertama ada 2 adegan fighting untuk Kenjiro. Yang pertama itu lebih panjang daripada yang kedua. Jadi aku harus ingat koreonya untuk pertama. Jadi syutingnya juga mulai dari adegan pertama tentunya. Dan di situ ada fighting pakai pedang, dan juga ada adegannya yang aku pakai gun shooting. Nah, untuk gun shooting juga ada workshopnya. Jadi gimana caranya kita reload gun atau kita shoot the gun. Jadi itu ada waktu latihannya juga, workshopnya juga. Jadi kita latihan gerakan-gerakannya dan gimana caranya bisa terlihat beneran kita shoot the gun gitu. Karena itu kan kalian bisa tahu kan, itu kan syutingnya kan itu kita pegang pistol dan kita shoot the gun, tapi pelurunya nggak keluar beneran gitu. Jadi kita harus ada gerakan yang kayak gini supaya bisa dikasih efek dan beneran ada kayak kita shoot beneran gitu. Nah, itu juga awalnya sangat susah untuk terbiasa ya. Dan aku tuh bener-bener hafal koreo tentu saja, dan udah latihannya berapa puluh kali, berapa ratus kali itu aku udah latihan dan bener-bener hafal. Tapi setelah pas take itu benar-benar susah banget untuk adaptasi, karena
floornya licin, dan juga kecepatannya tinggi juga, dan ada kamera dan kru di sekitarnya, dan di bawah ada beberapa boneka mayat ya, boneka di situ. Jadi kita harus menghindari gitu juga, gitu gerakan-gerakannya. Jadi benar-benar susah dan tough juga, karena seberapa mahir pun tetap aja ada happening. Kalau misalnya aku mau nebas lurus tapi karena kecepatan tinggi dan aku tegan juga, jadi ini sedikit jadi kanan atau kiri, terus kena tangan, kena kaki, itu kan biasa ya. Aku juga sedikit cedera, tapi lawannya juga mungkin ada beberapa bagian yang kena pedang aku gitu. Tidak sesuai dengan rencana gitu, itu juga ada. Jadi memang tough banget syutingnya. Tapi bersyukur banget dan berkat pada bantuan tim semua The Shadow Strays, akhirnya bisa selesai adegan pertama, dan adegan fighting kedua lebih pendek, tapi aku harus loncat ke belakang. Nah itu juga aku workshop dan latihan juga. Waktu masa latihan aku sering latihan juga yang loncat ke belakang, karena loncat ke belakang itu takut ya. Kalau nggak latihan loncat ke belakang itu takut loh. Jadi aku benar-benar ya latihan dan harus one take oke. Ya paling take-nya 2 kali atau 3 kali, karena angle kameranya harus berubah gitu. Tapi tidak boleh salah gerakan dan salah timing, karena di situ ada salju dan ada darahnya juga. Jadi kalau aku sekali loncat ke belakang, terus di salju yang di putih kan kena darah kan. Nah di situ setelah selesai syuting harus bersihin lagi sampai putih kalau mau take ulang kan. Itu butuh waktu lama. Nah itu harus kita selesai dengan tepat waktu, on time. Jadi aku nggak boleh salah gitu. Itu juga pressure sih. Tapi ya bersyukur sekali kita bisa take. Dan adegan fighting kedua juga ada beberapa poin yang memang tough banget dan timingnya harus pas. Ada sebuah adegan yang lawan aku itu tebas perut aku, dan dari perut aku keluar darah gitu. Ada adegan seperti itu. Nah itu kita pakai mesin yang bisa keluarin darah dari sini, tapi itu harus timingnya benar-benar harus pas banget. Setelah nebas, aku harus ada gerakan yang kena pedang, dan pas kena pedang darahnya harus keluar. Itu harus kerja sama yang timingnya semua harus pas banget. Nah itu juga harus one take oke, karena kalau enggak setting alat itu juga butuh waktu sangat lama, dan pakaian juga kalau sekali kena darah kita harus ganti. Nah adegan sebelumnya kan masih udah banyak ya. Adegan fighting pertama udah selesai. Nah di situ juga ada beberapa bagian yang aku udah di-cut, dipotong atau dikotorin sengaja wardrobe-nya. Nah kalau nggak timingnya pas, harus ganti baju semuanya, harus siapin lagi baju baru, terus kita potong-potong dan semuanya harus ganti baju, dan butuh waktu yang sangat lama untuk prepare-nya. Jadi harus one take oke. Nah itu pressure banget, sumpah. Aku tuh deg-degan banget waktu itu di adegan itu. Tapi sangat beruntung dan bersyukur aku bisa one take oke, dan langsung lanjut ke adegan berikutnya. Kalian nonton aja ya, kira-kira bagian mana yang aku maksud yang barusan, yang tebas dan darahnya keluar di situ. Wah gitu. Ya. Tapi dan abis aku loncat ke belakang, ada beberapa dialog ya antara aku dan Umbra. Di situ juga aku
latihannya sangat intens dengan Hana Malasan karena aku umrah. Hana Malasan harus ngomong bahasa Jepang. Jadi aku ikut latihan, dia pakai bahasa Jepang. Tapi beruntung sekali Hana itu lahir besar di Jepang sampai SMP atau sampai SD kelas 6 atau SMP ya. Dia itu besar di Jepang. Jadi memang dia itu bisa berbahasa Jepang. Tapi karena udah lama meninggalkan Jepang dan tinggal di Indonesia, logat-logat Indonesia itu masih keluar untuk ngomong bahasa Jepang awalnya. Jadi aku latihan sama Hana dan aku ajarin intonasinya, aku ajarin cara ngomongnya yang supaya lebih natural. Dan akhirnya dia benar-benar, dia juga latihannya sangat giat ya. Serius orangnya, baik banget Hana tuh. Aku sangat senang dan bangga bisa bekerja sama dengan Hana. Dia sangat bagus, usahanya juga bagus sekali. Akhirnya dia bisa ngomong dialog seperti orang Jepang beneran gitu. Ya. Jadi aku sangat terharu dengar dialog dia dan aku bisa berdialog sama dia di adegan itu gitu. Hasil latihannya, hasil workshopnya itu semua terlihat di dalam film dan adegan itu di sequel Jepang. Jadi silakan kalian nonton ya. Dan setelah itu selesai semua adegan aku syuting selama 10 hari. Dan waktu itu kondisi badan aku itu nggak begitu baik. Jadi aku sering batuk, aku sempat demam juga karena mungkin setiap hari terlalu fokus dan konsentrasi kali ya. Jadi ada demamnya juga, ada batuknya juga. Ya, tapi alhamdulillah bisa lewati semua syuting dengan aman dan sangat nyaman karena support system dari tim The Shadow Strays itu sangat luar biasa dan orang-orang Netflix juga sangat membantu untuk jaga kondisi atau jaga mentalnya juga. Jadi kalau ada apa-apa selalu ada support system dan orang yang selalu mau bantu kita, aktor dan aktris. Dan tim staffnya juga sangat kooperatif, on time juga. Jadi syuting itu sangat on time. Ini karena Netflix atau karena emang PH ini yang bagus ya, aku nggak tahu. Tapi benar-benar on time semuanya, jadi sangat nyaman syutingnya. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya gitu. Ada juga cerita lucu waktu sudah selesai adegan terakhir aku dan aku disuruh standby di makeup room. Entah kenapa, katanya sih masih ada adegan yang harus take. Jadi aku standby di ruangan makeup dan 30 menit atau 1 jam kemudian aku dipanggil lagi ke set dan aku masuk ke set. Nah, di situ aku harus berbaring. Aku disuruh berbaring di situ terus tutup mata dan harus ada di situ. Dan mereka mau lanjut syuting dan aku memang harus kayak gitu. Jadi aku nurut, terus aku berbaring, tutup mata. Oke, semuanya standby, 3, 2, 1, action. Gitu kan aku berbaring. Dan tiba-tiba ada suara teriakan dari tim, Hiroaki Gato sudah wrap gitu. Wah, jadi aku berbaring terus tutup mata, terus buka mata ada semua staff-staff di situ, terus mereka tepuk tangan, Hiroaki Gato sudah selesai semua dengan itu. Aku sungguh terharu, tapi aku kaget juga karena aku benar-benar berbaring dan aku acting di situ gitu. Tapi Timo ketawa, Aurora, Hana datang, terus kita pelukan di situ dan kita foto bareng di situ. Benar-benar momen yang sangat terharu buat aku. Karena ini pertama kali ikut film action, syutingnya juga tegang dan sudah bisa melewati semua step-stepnya. Jadi aku ingat 3 bulan terakhir yang latihan intens, workshop intens, dan kerjasama sama teman-teman, saling membantu. Jadi ya aku hampir nangis sih jujur. Ya, dan
sangat berterima kasih kepada semua tim di film The Shadow Strays. Tapi mereka itu setelah itu, kan sequel Jepang kan masih pertama ya. Jadi masih ada sequel banyak banget selama 2 bulan. Jadi mereka itu perjalanan masih panjang banget. Tapi ya aku berhenti sampai situ. Dan setelah itu 1 tahun kemudian, selama itu tuh ada voice recording juga sih sebenarnya. Voice recording itu kayak ada harus take ulang suara yang kayak gitu kayak gitu ya. Nah, aku take vokal itu, tapi untungnya aku nggak perlu retake dialog aku, karena beberapa adegan harus take ulang dialognya juga karena ada masalah audio atau mungkin ada beberapa bagian yang tidak kurang jelas pengucapannya atau ngomongnya gitu. Tapi untung sekali dialog aku nggak ada yang salah dan nggak ada yang kurang jelas, jadi aku nggak perlu retake lagi. Karena ini kan sound director itu orang Jepang, jadi dia paham dialog bahasa Jepang juga, dan dia bilang oke, berarti oke kan. Aku takutnya bukan orang Jepang, jadi mereka nggak ngerti dialog bahasa Jepangnya artinya apa, jadi kalau aku salah juga tetap dipakai gitu. Aku takutnya gitu. Tapi ternyata sound directornya orang Jepang yang tinggal di Bali, namanya Hiro juga, Hiro-san. Jadi dia yang cek dialog dan dia bilang udah oke, berarti oke banget di situ gitu. Jadi setelah take ulang, take vokal itu akhirnya selesai semua step dan kita tunggu filmnya sudah jadi. Dan akhirnya tanggal 17 Oktober 2024 mulai ditayang di seluruh dunia The Shadow Strays, dan aku nonton di gala premier tanggal 15 dan aku benar-benar kaget, sebagus itu kah gitu adegan aku main dan film The Shadow Strays. Karena aku kan pernah lihat adegan yang aku main. Memang pernah lihat karena waktu aku take ulang vokal aku di situ itu udah ada adegan itu, udah ada hasil editannya di situ. Tapi waktu itu belum ada suara, belum ada musik. Nah, setelah ada musik atau suara efek-efek dan segala macam, itu jadi bagus banget sumpah. Mungkin teman-teman juga setuju kali ya, karena udah lama peringkat nomor 1 di Netflix Indonesia. Nah, coba kita lihat angka-angkanya untuk The Shadow Strays. Nah, mulai ditayang tanggal 17 Oktober. Tapi data film Netflix itu setiap minggu ada. Tapi mulai dari tanggal 14 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Itu masa kumpulin datanya 2024. Film non-English Netflix top 2 nomor 2 di dunia. Sugoku nai desu ka? Hebat sekali ya. Bukan, ini kan mulai dari tanggal 17 loh, tapi hitungnya dari tanggal 14 Oktober, tapi tetap aja nomor 2 di dunia. Nah, berarti 17, 18, 19, 20. Hanya dalam 4 hari kita kumpulin 10 juta viewers. 10 juta viewers, guys. Wow. Dalam 4 hari. Dan bisa masuk nomor 2 di dunia. Bukan di Indonesia loh. Nomor 2 di dunia. Itu sungguh heran. Aku juga heran banget waktu itu. Nomor 1 di Dominika, Jamaika, Maltik, pernah nomor 1 di hari pertama itu masih nomor 1 di Italia, Jerman, Prancis, Brazil, Meksiko, di mana lagi ya? Ya banyak negara pokoknya menjadi nomor 1. Nomor 1 di 10 negara kalau nggak salah, dan 85 negara masuk top 10, termasuk Jepang. Nah, kebetulan tanggal 17 Oktober malam, aku itu ke Jepang. Karena ada urusan, aku harus tampil Indonesia Festival di Yogi Park.
Jadi setelah aku nyampe di Jepang, aku buka Netflix Jepang dan aku lihat rankingnya, beneran The Shadow Trace masuk ke ranking Jepang dalam judul Lost in Shadow. Di situ aku benar-benar terharu dan sadar The Shadow Trace itu benar-benar hebat dan disukai banyak orang di seluruh dunia. Itu minggu pertama, top 2, 10 juta penonton. Minggu kedua, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Oktober 2024, film non-English rankingnya adalah nomor 2 lagi. Wow. 9,6 juta viewers dalam 1 minggu. Wow. Kalian bisa bayangin kan, hampir setiap hari ada banyak karya baru di dalam Netflix. Ya kan? Iya dong. Kita bisa bertahan 2 minggu untuk ranking dunia nomor 2. Itu sungguh hebat. Dan masih nomor 1 di Jamaika, Indonesia, Saudi Arabia, dan segala macam. Top 10 in film in 85 negara. 85 negara masih masuk top 10, termasuk Jepang. Minggu kedua. Sungguh luar biasa. Nah, waktu itu kan aku masih di Jepang. Terus aku setiap hari cek ranking Jepang di Netflix. Setiap hari Shadow Trace itu masuk ke nomor 4 atau nomor 5. Nah, banyak banget orang yang nonton dong. Jadi aku sedikit pede dan aku mikir orang Jepang juga banyak yang nonton. Siapa tahu yang kenal aku di stasiun Shinjuku. Aku jalan kaki kan stasiun Shinjuku. Ada nggak ya yang sapain aku? Wih, ada yang main Lost in Shadow. Wih, ada yang main Lost in... Nggak ada sama sekali sih. Nggak ada sama sekali. Sedih sekali. Aku jalan kaki Shinjuku beberapa kali, aku bolak-balik, nggak ada yang sapain aku. Sedih. Minggu ketiga, dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 3 November. Nah, ini minggu ketiga. Kalau kita masih bertahan di ranking top 10 di dunia, itu sungguh hebat ya. Peringkat 5. Masih masuk top 10 dunia. Viewersnya 3,4 juta viewers dalam 1 minggu. Nah, ini kita bisa bertahan 3 minggu untuk ranking dunia. Luar biasa ya. Masih kita masuk ke top 10 dalam 24 negara. Jepang sayang sekali udah out sih. Tapi masih Jerman, Rumania, Ukraina, Kolombia, Jamaika, Panama, Indonesia, Kuwait, Lebanon, Maldives, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turki, Vietnam, New Caledonia, dan masih bertahan di top 10 dan 3,4 juta viewers. Semoga minggu depan masih bertahan di top 10 film non-English. Wah, sekali lagi, teman-teman yang belum sempat nonton The Shadow Trace, buruan nonton aja sekarang ya. Original di Netflix, tidak ada di bioskop, tidak ada di OTT yang lain, tapi hanya di Netflix saja. Jadi jangan lupa nonton ya. Dan teman-teman yang sudah pernah nonton The Shadow Trace, kalian coba aja deh ganti bahasa. Karena ini ada dubbing bahasa Jepang, bahasa China, bahasa Inggris. Nah, itu pasti rasanya berbeda. Coba deh kalian milih suara bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Aku coba nonton beberapa kali dengan bahasa yang lain, sensasinya beda sih. Itu salah satu cara yang menikmati film berulang kali di Netflix. Itu hanya di Netflix saja yang bisa kan, nggak bisa di bioskop yang bisa kayak gitu. Dan ya, sekali lagi terima kasih banyak dan aku sangat bersyukur bisa terlibat dalam film The Shadow Trace ini. Semoga kalian suka filmnya dan tolong bantu share ke teman-teman yang belum sempat nonton The Shadow Trace, karena
dengan dalam lubuk hati kita itu all out untuk film Shadow Strays ini, dan kita yakin kalau sekali nonton pasti kalian suka dan excited tentang film The Shadow Strays ini. Udah lama banget ya aku ceritain, maaf ya bahasa Indonesia aku tuh agak kaku, tapi pokoknya kalian nonton aja The Shadow Strays. Jelek banget penutupnya. Oke, nama saya Hiroaki Kato, berperan sebagai Kenjiro The Shadow Strays, dan semoga untuk kedepannya aku masih sempat bisa bikin video lagi tentang The Shadow Strays. Oke, jangan lupa like, share, atau sangat ditunggu komen atau review dari kalian tentang The Shadow Strays, atau acting Hiroaki Kato, atau sequel Jepang, atau favorit karakter dari kalian itu siapa. Silahkan nulis di kolom komentarnya. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu lagi di video berikutnya. The Shadow Strays only on Netflix.